Hai sobat, gua Angel Story. Baru-baru ini terjadi kasus yang menimpa seorang pemuda yang bernama Gilang Endi Saputra, berusia 23 tahun. Dia adalah mahasiswa Universitas 11 Maret Solo yang meninggal saat mengikuti pelatihan pendidikan dasar resimen mahasiswa di Curug, Jawa Tengah. Turut berduka cita yang sedalamnya bagi keluarga korban dan para relasi korban, sehingga kiranya masalah ini cepat dapat diselesaikan. Gilang Endi merupakan mahasiswa D4 semester 3 jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Meninggal di hari kedua pada saat diksar yang bertajuk Pendidikan Pragladi Patria. Jadi pada saat acara itu tanggal 23 Oktober, kegiatannya dimulai dengan acara penyambutan pada pukul 6 pagi di markas Menwa dan berakhir pada pukul 23 malam dari mulai GOR, gelanggang olahraga, musola Fakultas Teknik, dan di Jembatan Danau. Hasil otopsi menyatakan kalau penyebab kematian Gilang akibat benda tumpul hingga menyebabkan ia mati lemas. Gue mau membahas resimen mahasiswa alias Menwa itu dulu. Menwa ini adalah salah satu bentuk organisasi mahasiswa atau mahasiswi di unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Jadi mereka mendapatkan pelatihan militer seperti terjun payung, penggunaan senjata, kamuflase, navigasi, survival, bela diri, dan sebagainya. Awal mulanya pada tahun 1959 di mana ada wajib pelatih bagi mahasiswa di Jawa Barat, di mana para mahasiswa bersama dengan TNI memperoleh pelatihan bersama sehingga mereka siap bertempur dengan menggunakan senjata. Di Yogyakarta pada tahun 1961, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora untuk merebut Irian Barat yang sekarang dikenal dengan nama Papua. Maka sejak itu timbul rencana pendidikan perwira cadangan di perguruan tinggi. Tahun 1962, kira-kira 2 bulan setelah Trikora dicetuskan itu, baru diresmikan suatu badan persiapan pembentukan Resimen Serbaguna Mahasiswa DAM ke-6 Siliwangi yang anggotanya beberapa rektor dari universitas yang ada di Jawa Barat. Karena kan pelatihannya itu ada di Jawa Barat. Ya kalau pada saat itu ya masih ada namanya gejolak-gejolak politik. Tapi karena gue males membahas politik, jadi gue mau bahas hal lain yang kemarin diperbincangkan di sosmed. Karena yang menjadi pertanyaan di sini adalah, memang sekeras itu ya pelatihannya? Coba kita lihat dulu ini. Tweetnya gue samarkan nggak ya? Tapi karena gue dapat informasi dari tweet, kayaknya nggak usah disamarkan deh. Tragedi Menwa UNS 2013. Setelah berpikir panjang akhirnya memutuskan. Dia ini alumni UNS. Dia cerita lah tentang kekerasan yang terjadi di sana. Dia ada cerita pada kejadian tahun 2013 di mana waktu itu dia juga ikut pelatihan. Di mana semua peserta ikut tanda tangan dulu kalau panitia tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi nanti. Ya paling sih ya namanya juga Menwa, paling ya cuma dibentak-bentak ya, dihukum push up, roll depan belakang dan sebagainya, latihan fisik setidaknya ya. Tapi ternyata dia bilang kayak neraka. Aku bakalan ceritain kekerasan apa yang aku alami. Minggu pertama panitia masih kalem, sebatas latihan fisik. Minggu kedua mulai kelihatan aslinya. Jadi ada istilahnya namanya kipas asmara, tampar bolak-balik, ranting jatuh, dimana katanya itu kepala dipukul pakai popor senjata. Ini ujungnya ini dipukul begini. Gimana rasanya itu perlu diingat-ingat, masing-masing peserta dikasih helm aja tetap berasa pusingnya. Ditinju extra jos. Wah, now push up menggenggam. Begini, dan mereka harus begini sampai ininya luka. Minggu ketiga acaranya di luar kampus. Seangkatan pernah ditinju sekali di perut, baik cowok atau cewek nggak pandang bulu. Terus mereka disuruh jalan long march yang gue nggak tahu itu seberapa jauhnya, tapi dia cerita dari 9 pagi sampai jam 4 subuh mereka jalan. Setidaknya para panitia ini wajib memperhatikan juga ya, kalau kelelahan fisik itu sangat bisa membahayakan juga. Ada lagi yang cerita, kita disuruh bawa makanan 4 sehat 5 sempurna, terus diremes-remes dijadiin bubur, terus wajib saat muntahnya disuruh masukin ke saku dada. Nih, dia bilang gini, orang tua pas 2 minggu pertama kan setidaknya ngelihat adanya indikasi penganiayaan ya. Nah, kata temanku yang ikut diklat tahun 2012, ortu disuruh tanda tangan juga. Pengalamanku diksar Menwa, selama diksar HP disita panitia, jadi nggak bisa lapor ortu.
Dan juga ya karena ada tanda tangan, oh no, tanda tangan lagi, tanda tangan. Ini bukan pelatihan militer ya, karena yang namanya pelatihan militer ya setidaknya kan dia masuk Akpol atau Akmil atau ya yang sekelas dengan itu ya. Tapi ini kan universitas biasa, mereka dapat pelatihan ya pelatihan fisik ya, orang yang disuruh olahraga setidaknya, orang yang tahu bagaimana caranya berjuang, tapi bukan caranya menyiksa. Dan kalau ini dibiarkan ada namanya senioritas ngajarin juniornya untuk melakukan hal yang sama ke adik-adiknya lagi turun temurun. Jadi mau mendidik sebagai pemimpin atau mendidik sebagai preman nih. Gue sendiri sih dulu tidak ikut Diksar, jadi gue kurang begitu ngerti. Dan juga teman-teman gue ada sih sebagian yang ikut itu ya Diksar Menwa, tapi mereka pulang dengan selamat, tidak ada babak bulur, tidak ada yang biru lebam. Generasi milenial mungkin tidak ada yang mengenal namanya Hansip ya. Hansip itu adalah pertahanan sipil yang dibentuk dari pemerintah Belanda untuk menjaga ketertiban. Yang biasanya kalau di kampung-kampung tuh, di jalanan-jalanan itu, di lingkungan warga suka ada yang namanya acara atau adat istiadat yang digelar ya. Nah, Hansip ini tugasnya untuk menertibkan supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada keributan. Namun sejak tahun 2014 Hansip dibubarkan. Jadi ya fungsinya sudah digantikan oleh Satpam. Nah, kalau kita ngelihat lagi soal Menwa ini, memang akan sangat berguna sekali. Kekuatan rakyat melawan sisa-sisa penjajahan pada waktu dulu. Tapi itu kan dulu. Melihat pada saat itu masih belum jelas siapa nih yang berkepentingan untuk membela negara atau memiliki tujuan tertentu. Tapi ini kan zaman now yang efektivitas Menwa itu jadi dipertanyakan. Perlu nggak sih Menwa? Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload. Kemarin gak upload gara-gara hujan deras, mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.